Kembali bersama kami pemirsa, uji materi Undang-Undang Hak Cipta nomor 25 tahun 2014 kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Gugatan uji materi Undang-Undang Hak Cipta ini berkaitan dengan kasus tuntutan pencipta lagu kepada para musisi yang marak terjadi belakangan. Salah satu permohonan mereka adalah meminta MK membolehkan penyanyi membawakan lagu tanpa izin pencipta lagu asalkan membayar royalti. Dalam uji materi ini, hakim meminta penegasan kembali pemerintah terkait pihak yang wajib membayarkan royalti dalam pertunjukan seni musik. Hal ini harus segera diupayakan agar tak ada musisi yang saling tuntut lagi. Dengan royalti, apakah itu terhadap pencipta atau pemegang hak yang sudah mendaftarkan ke LMK atau LMKN, sehingga itu menjadi titik tonggak atau pijakan bahwa sehingga kewajiban untuk membayar royalti itu sudah melekat karena sudah bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan LMK. Sementara di ketentuan atau yang dijelaskan Prof tadi, bisa jadi antar privat ini, antara pencipta maupun pemegang hak dengan pihak yang menyanyikan lagu ini tidak mau mendaftarkan ke LMK, tapi direct langsung. Dia tidak mau melibatkan LMK. Nah, artinya apakah kemudian kalau terhadap yang langsung itu titik tonggaknya di mana, titik tolaknya di mana, bahwa itu kemudian punya hak tagih. Sementara juga ada pihak lain yang memang sengaja tidak mau memungut royalti itu. Nah, untuk yang tidak melakukan melibatkan LMK, bagaimana kriteria atau parameternya bahwa ini sudah muncul hak tagih atau hak keperdataan secara privat itu terhadap royalti itu, Bro. Ini kan ada beberapa posisi yang kemudian bisa menjadi agak confuse kan. Silakan Prof dijelaskan dari pertanyaan pemerintah, juga dari para pihak dan para hakim, majelis hakim tadi. Silakan. Serius atau penggunaan wajar, di mana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 43 huruf A mengatakan bahwa bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah publikasi, kemudian perbanyakan dan seterusnya lagu kebangsaan antara lain. Kenapa? Karena lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, didiseminasikan, digunakan. Jadi ketika dia dipaksa untuk harus membayar royalti, akan banyak orang tidak mau melakukan itu. Padahal ini adalah satu kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. Jadi dia masuk di fair use. Kalau ada yang mengatakan dia sudah public domain karena usia dan seterusnya, itu juga bisa diukur. Misalnya dari 70 tahun setelah meninggal, tetapi undang-undang ini dari awal mengatakan meskipun belum memasuki tahap itu, penggunaannya adalah fair use atau penggunaan wajar yang dianggap tidak melanggar. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, ya, kemudian penggunaannya secara tadi di warung-warung dan lain-lain. Saya ingin katakan bahwa seperti yang kami setting di awal, ya, karena saya ikut menyusun undang-undang ini sebagai ketua tim pemerintah waktu itu, kita membatasi bahwa penggunaan-penggunaan yang harus berbayar itu adalah yang komersial. Karena ada juga penggunaan yang tidak harus berbayar. Kalau saya membeli sendiri atau saya berlangganan sendiri Spotify, saya membeli CD atau apapun dan saya dengar sendiri, dengar di rumah, maka itu bukan komersial dan tidak perlu membayar apapun. Tetapi ketika saya menggunakan Spotify, kemudian saya putar di warung saya, di restoran saya dan seterusnya, maka itu sudah menjadi penggunaan komersial. Tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa ini saya beli sendiri, saya sudah berlangganan apa segala macam, tidak. Kalau digunakan individu silakan, tetapi ketika itu digunakan secara komersial dan menarik orang untuk hadir, maka saya juga harus membayar royalti. Nah, bagaimana cara membayar royaltinya? Kita memberikan satu mekanisme yang sangat simpel, yaitu restoran itu menjadi
bagian dari mengadakan perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif dan kemudian dia membayar kepada lembaga manajemen kolektif itu. Kalau dia sudah membayar kepada lembaga manajemen kolektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tadi kan berdasarkan kursi dan lain. Ya, para pelaku usaha harus bayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Sementara itu melalui Instagram pribadinya Ahmad Dhani menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19. Atau dimanapun tempat komersial. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal itu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Sebelumnya, gitaris grup band Padi Reborn Piu juga sudah buka suara. Piu meminta agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihak Istana Kepresidenan tengah mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Ya, kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan, ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya tidak masalah kan gitu. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau portal yang menghadirkan berita daerah nasional dan internasional di sindonews.com. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.